Halo semua, kembali lagi dengan saya Gladys Christina Elta Putri. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dengan NPM 24230495. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang fenomena nyata yang baru-baru ramai di dunia olahraga sepak bola. Kira-kira tentang apa ya? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kerusuhan supporter sepak bola yang dimana baru-baru terjadi di dunia olahraga sepak bola Indonesia. Nah, itu terjadi yaitu pada tim sepak bola Persipura Jayapura yang berasal dari Papua. Oke, teman-teman, kita akan bahas yang pertama nanti tentang faktor penyebab yang terjadi pada kerusuhan, kemudian ada dampaknya, kemudian ada kita hubungkan dengan teori yang ada di sosiologi, kemudian yaitu kita akan memberikan solusi atau rekomendasi supaya kerusuhan ini tidak akan terjadi lagi. Nah, selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang sosiologi. Secara umum, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dan proses-proses sosial yang terjadi di dalamnya. Nah, menurut Polak juga, sosiologi itu antar hubungan manusia dengan manusia secara individu maupun kelompok, baik dalam suasana formal ataupun material, baik statis ataupun dinamis. Selanjutnya yaitu olahraga. Nah, saya di sini akan memberitahu kepada teman-teman apa itu tentang olahraga. Olahraga merupakan salah satu kegiatan yang sudah dikenal dan sering dilakukan manusia. Baik jenis olahraganya bisa dipilih dari yang murah ataupun yang mudah. Bahkan bisa melakukannya sampai olahraga yang memerlukan biaya yang besar. Lalu, apa sih itu sosiologi olahraga? Sosiologi olahraga merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara olahraga dan kehidupan masyarakat. Sosiologi olahraga tidak hanya dipahami sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dimana melibatkan interaksi sosial, solidaritas kelompok, konflik, dan budaya hingga identitas sosial. Nah, yang ditunggu-tunggu kali ini yaitu tentang inti pembahasan pada video ini, di mana kita akan membahas fenomena atau kronologi terjadinya kerusuhan supporter sepak bola yang dilakukan oleh tim sepak bola Persipura Jayapura. Kerusuhan ini terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 di Stadion Lukan NMB Jayapura, Papua. Di mana kerusuhan ini terjadi setelah pertandingan playoff promosi Championship Liga 2 2025-2026 yang dimana Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berakhir dengan skor 0-1 yang dimenangkan oleh tim tamu. Kerusuhan ini termasuk pada fenomena sosial yang terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Hal ini terjadi karena supporter tidak terima dengan hasil pertandingan dan membuat para supporter membakar fasilitas umum. Kemudian peluit panjang yang dibunyikan oleh wasit membuat supporter yang berada di tribun langsung turun ke lapangan dan melakukan pengejaran pada pemain Adiaksa FC serta para perangkat pertandingan. Kemudian, para supporter juga kesal karena hasil pertandingan yang merugikan tim Persipura Jayapura ini menggagalkan promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, dan hal tersebut yang memunculkan rasa kekecewaan besar pada para supporter. Kemudian, Komite Banding PSSI juga menolak permohonan banding yang diajukan oleh tim sepak bola Persipura Jayapura, di mana akibat dari kerusuhan supporter itu penggadaan Championship 2025-2026 yang melawan Adiaksa FC Banten di Stadion Lukas NMB Jayapura, di mana Komite Banding PSSI ini memberikan sanksi kepada tim sepak bola Persipura Jayapura yang berupa larangan menggelar pertandingan kandang dengan penonton selama 1 musim penuh pada kompetisi 2026-2027 dan memberikan denda sebesar 30 juta. Sehingga fenomena ini menjadi perhatian para masyarakat karena tidak hanya merugikan para klub dan penyelenggara pertandingan, tetapi juga membahayakan keselamatan penonton serta mencoreng citra sepak bola. Selanjutnya kita akan
menganalisis berdasarkan sosiologisnya. Yang pertama, kita akan menganalisis berdasarkan teori penyimpangan sosial. Nah, pada kerusuhan supporter ini bisa dikatakan sebagai penyimpangan sosial karena dipicu oleh sebuah fanatisme dan kekecewaan supporter yang kolektif. Kenapa? Karena fanatisme yang berlebihan ini terjadi karena keputusan wasit yang dianggap tidak adil, kemungkinan ada rasa kecewa pada hasil pertandingan, dan hal tersebut berpengaruh pada emosi massa pada kelompok supporter. Yang kedua yaitu pada teori konflik. Pada teori konflik ini, kerusuhan supporter Persipura Jayapura dapat dipahami sebagai bentuk konflik sosial di mana dipicu oleh solidaritas kelompok dan juga rasa fanatisme terhadap klub. Supporter seringkali menganggap kelompok lain itu sebagai lawan yang harus dihadapi sehingga muncul sikap permusuhan dan tindakan yang sangat agresif. Dan yang ketiga yaitu teori interaksi sosial. Teori interaksi sosial ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh hubungan sosial dan interaksi dengan lingkungan kelompoknya. Kemudian pada yang keempat yaitu berdasarkan teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme ini menjelaskan bahwa setiap bagian dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan sosial. Nah, pada kerusuhan supporter ini dalam kelompok tim Persipura Jayapura ini membuktikan bahwa olahraga belum dapat menjadi sumber konflik sosial apabila nilai sportivitas, toleransi, dan pengendalian emosi tidak diterapkan dengan baik, sehingga fungsi pada kerusuhan ini tidak berjalan dengan baik. Oke, pada fenomena kerusuhan supporter sepak bola yang dilakukan oleh tim Persipura Jayapura ini memberikan dampak yang itu berpengaruh pada masyarakat ataupun dunia olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola. Nah, apa saja dampak yang akan yang akan muncul ketika fenomena ini terjadi, yaitu yang pertama di mana fenomena ini memberikan dampak pada kerusakan fasilitas yang ada di stadion. Yang kedua yaitu menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan bagi penonton yang lain. Kemudian ada rusaknya citra Persipura Jayapura dan sepak bola Indonesia secara umum. Kemudian dari kerusuhan supporter ini terjadi seperti para supporter melakukan pembakaran kendaraan yang ada di stadion, kemudian adanya timbulnya korban luka yang diakibatkan oleh kerusuhan supporter ini. Nah, di sini teman-teman kita juga akan memberikan solusi untuk fenomena kerusuhan supporter ini. Yang pertama yang akan kita berikan yaitu edukasi, sportivitas, dan pendidikan karakter pada supporter. Biasanya pendidikan karakter ini dapat dilakukan melalui seminar supporter atau kampanye damai sepak bola, kemudian melewati media sosial ataupun kerjasama antar klub dan komunitas supporter. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar supporter. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah forum komunikasi antar supporter untuk membangun sebuah hubungan yang lebih baik antar kelompok supporter. Biasanya kegiatan ini seperti deklarasi damai, nonton bersama, diskusi komunitas, hingga kampanye anti kekerasan dapat membantu mengurangi permusuhan antar supporter. Dan yang ketiga yaitu penegakan sebuah hukum dan peningkatan keamanan pada stadion. Biasanya ini penegakan hukum yang konsisten juga penting agar supporter memahami bahwa tindakan kekerasan memiliki konsekuensi hukum yang serius dan tidak dapat dibenarkan atas nama loyalitas klub. Dan yang terakhir yaitu peran media sosial, di mana untuk mengurangi sebuah provokasi. Media sosial ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sebuah konflik supporter sepak bola karena banyak provokasi, ujaran kebencian, dan ejekan antar supporter tersebar melalui media sosial sebelum maupun sesudah pertandingan berlangsung, sehingga penggunaan media sosial ini harus diarahkan untuk menyebarkan pesan damai atau edukasi sebuah sportivitas. Nah, itu tadi adalah solusi yang dapat diberikan pada fenomena kerusuhan supporter ini supaya dimana fenomena ini bisa tidak terjadi lagi. Tak nyambung.
Jadi, dari fenomena tersebut dapat kita simpulkan bahwa kerusuhan supporter Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC dipicu oleh sebuah fanatisme berlebihan hingga kecewaan hasil laga dan emosi massa yang tak terkendali. Fenomena ini mencerminkan sebuah masalah penyimpangan sosial, konflik identitas kelompok, hingga pudarnya nilai sportivitas dalam olahraga. Sehingga fenomena ini memiliki dampak yang dimana dapat merugikan masyarakat seperti kerusakan fasilitas hingga korban dan juga merusak sebuah citra sepak bola nasional serta mendatangkan sanksi berat dari PSSI untuk klub tersebut. Jadi diperlukan sebuah edukasi sportivitas, penegakan hukum yang tegas serta pemanfaatan media sosial secara positif demi menciptakan iklim sepak bola yang aman. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang fenomena sosial yang dimana tentang kerusuhan supporter sepak bola yang baru-baru ini terjadi dan sangat ramai. Buat teman-teman yang ingin lebih tahu, bisa tonton video ini supaya video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.